bagi teman-teman yang pengen atau mau memulai ternak ayam atau mau usaha ternak ayam kampung dijadikan usaha utama atau usaha pokok, teman-teman harus ada beberapa hal yang teman-teman harus diperhatikan. Yang pertama, halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Tris, yang pasti di channel Cak Tris Farm Super. Bagi teman-teman yang pengen memulai ternak ayam, jadi di sini saya mau membahas sesuai dengan pengalaman pribadi Cak Tris, cara memulai ternak ayam untuk pemula, apalagi dengan modal kecil teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen atau mau memulai ternak ayam atau mau usaha ternak ayam kampung dijadikan usaha utama atau usaha pokok, teman-teman harus ada beberapa hal yang teman-teman harus diperhatikan. Yang pertama, tempat teman-teman. Jadi itu tempat itu paling pokok. Jadi nanti kalau teman-teman pengen memulai ternak ayam, teman-teman harus menyiapkan tempat, teman-teman menyiapkan kandang untuk ternak ayam. Karena modal kita kecil di sini, untuk kandang ayam teman-teman bisa membuat kandang ala kadarnya lah. Yang penting kandang itu bisa dibuat sendiri seperti kandang saat ini. Jadi tiangnya cukup dari bambu, sedangkan untuk tempat tertentunya ini saya kasih spandek teman-teman, jadi bisa dirangkai sendiri, bisa dibuat sendiri, secara otomatis kan bisa menghemat biaya. Sedangkan untuk pagarnya di sini Cak Tris cukup membuat menggunakan jaring ayaan teman-teman. Jadi jaring ayaan itu rangkap 3, 1, 2 di atasnya, 3 di atasnya lagi. Terus untuk agar tidak kelihatan di luar, di sini cukup pakai banner-banner bekas. Jadi saya pasang seperti itu, banner bekas itu yang sudah nggak dipakai. Yang penting ayam-ayam kita yang kita pelihara itu tidak berkeliaran ke sana sini, berkeliaran luar lah, yang sudah otomatis biar tidak karena kita tahu kita hidup bertetangga lah, jangan sampai ayam-ayam kita mengotori teras tetangga, intinya merugikan tetangga kita. Nah, sedangkan yang kedua yang teman-teman wajib diperhatikan sebelum jenengan ternak ayam, yaitu cadang pakan teman-teman. Itu wajib diperhatikan, apalagi ini untuk ternak ayam yang dengan modal kecil. Kita harus mempunyai cadangan pakan dulu, kita siapkan cadangan pakan yang nanti agar nantinya pas kita ternak ayam kita tidak kerepotan di dalam memberi pakan harian ke ayam-ayam kita. Itu ditakutkan nanti jika kita tidak menyediakan bahan pakannya dulu, nanti pas kita ternak ayam sudah ternak ayamnya sudah berjalan, terus kita kehabisan modal untuk beri pakan, secara otomatis kita juga kerepotan teman-teman, mau ngasih pakan apa ke ayam-ayam kita. Secara otomatis kan kita beri pakan ke ayam-ayam kita itu secara asal-asalan, sehingga ayam kita yang terjadi mungkin bisa terjadi kurang asupan gizi, sehingga yang terjadi di dalam panennya itu bisa terundur. Kalau itu semua sudah disiapkan, kandang ayam sudah ada, lahan kita sudah punya, kandang ayam sudah dibuat, baru kita memulai ternak ayam teman-teman. Karena kita baru pemula, jadi ternak ayamnya itu ternak ayam pemula, karena kita belum tahu ilmunya lah. Jadi teman-teman nanti bisa memulai dengan ternak ayam skala kecil teman-teman. Mungkin teman-teman bisa
memulai ternak ayam dengan beberapa ekor dulu seperti catur ini cuma 6 ekor 6 ekor betina, 1 pejantan. Jadi itu sudah mulai ayamnya yang ada di atas itu 2, terus ada yang angkrem di sana 1 pejantannya ini, terus ada yang itu anaknya. Karena ternak ayamnya masih skala kecil, jadi di sini kan secara otomatis kan telurnya itu kecil. Jadi Cak Tris untuk sementara tidak menggunakan mesin penetas karena untuk menghemat biaya lah, terutama biaya listrik teman-teman. Untuk kan kita tahu kalau kita menggunakan mesin penetas kan harus menggunakan listrik kan, itu bisa menghemat. Jadi untuk sementara biar sama indukannya dulu. Jadi yang dimaksud di sini kita memulai ternak ayam dengan skala kecil dengan beberapa ekor itu. Yang dimaksudkan adalah di sini kita sambil belajar teman-teman, sambil belajar. Yang penting kita tahu ilmunya dulu lah, ilmu cara merawat ayam, cara mengobati ayam kalau ada ayam-ayam kita sakit. Terus sambil kita membuat pakan-pakan alternatif untuk menghemat biaya lah, sebagai pakan alternatif nanti pakan pabrikan. Kalau masalah nanti ayam itu berkembang menjadi 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, 100 sampai 500 atau 1000 lebih pun itu masalah proses teman-teman. Yang penting kita tahu ilmunya dulu. Asal tahu ilmunya itu nanti gampang teman-teman. Dengan beberapa ekor itu dulu sambil kita belajar, kita tahu ilmunya. Kalau memang pengen usaha ayam kita, ternak ayam kita cepat berkembang menjadi banyak, nantinya kita bisa, kalau sudah tahu ilmunya, nanti baru ternak ayam kampung kita jadikan ternak ayam kampung petelur, yang nanti telurnya kita ambili, kita tetaskan dengan mesin penetas. Itu cepat teman-teman. Jadi yang penting proses. Jadi dengan ternak ayam skala kecil itu sendiri, secara otomatis kan ayam berkembang teman-teman. Ayam berkembang sama indukannya seperti itu ada anakannya seperti itu. Jadi nanti kalau sudah 4 bulan atau 5 bulan ayam itu sudah besar, dia dijual, kita sambil kita tawarkan ke konsumen, ke kanan ke kiri atau ke penjual, sambil kita mencari pelanggan teman. Jadi kalau kita dimulai dengan skala kecil, pas kita menjual itu kan sambil kita mencari pelanggan. Jadi secara otomatis kalau ternak ayam nanti kita sudah berkembang, kita tidak kerepotan teman-teman di dalam memasarkan hasil ternak kita. Yang terpenting kan di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam kampung mandiri, itu adalah sistem penjualannya. Jadi pas kita panen, ayam kita cepat laku, cepat dijual, sehingga kan perputaran modal kita cepat kembali, kita mendapat laba untuk mengembangkan ternak ayam kita. Kalau kita langsung ternak ayam skala besar, ya kita belum tahu belum tahu ilmunya, apalagi belum ngerti cara perawatannya. Kita otomatis kan ditakutkan nanti pas kita ternak ayam, artinya kan ada apa-apa ayam kita mati atau gimana, malah kita nanti rugi besar. Tapi kalau kita memulai dengan skala kecil, semua kita gagal, kita ruginya tidak seberapa teman-teman. Jadi nanti kita bisa mulai, pasti ada yang namanya kita usaha pasti akan mengalami suatu kegagalan. Jadi kita mulai dengan skala kecil dengan metode pembelajaran teman-teman. Setelah itu nanti sambil kita manajemen, kita catat antara pengeluaran dan pemasukan itu untuk mengevaluasi kesalahan kita, letaknya di mana, sambil kita perbaiki. Pasti ada kesalahan sedikit kita. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Yang penting di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam untuk pemula, yang penting itu
syarat sukses di dalam ternak ayam yaitu adalah kuncinya ada dua poin teman-teman. Yang penting teman-teman itu sabar dan sungguh-sungguh dan pantang menyerah teman-teman di dalam memulai usaha ternak ayam. Jadi intinya kalau teman-teman pengen memulai ternak ayam, terutama ternak ayam kampung, mungkin bagi pemula, teman-teman tadi bisa memulai dengan skala kecil. Itu adalah metode pembelajaran teman-teman, dimana kita itu sambil belajar merawat ayam, terus membuat ayam sakit, membuat pakan alternatif, sampai ke metode penjualan. Jadi nanti kalau ayam sudah berkembang kita tidak kerepotan. Nah, kalau semua ilmu sudah kita miliki, secara otomatis kesuksesan di dalam ternak ayam pasti dapat kita raih. Ya, ini kandangnya seadanya teman-teman. Jadi dan semoga ini ilmu ini berdasarkan pengalaman Chris, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya teman-teman ternak ayam pemula dengan modal kecil teman-teman. Salam ternak ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.